Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Kurnia Prastiwi, dosen dari Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan bisnis dan proposal bisnis. Jadi dalam perusahaan ya, selain surat-surat bisnis itu juga ada yang termasuk di dalam laporan bisnis. Nah, laporan bisnis itu apa? Laporan bisnis itu untuk menginformasikan ya dan merekam ya apa saja yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya. Kemudian laporan bisnis itu menyajikan informasi yang lebih sistematis ya. Kemudian bisa juga menggambarkan mengenai suatu peristiwa atau mungkin laporan tertentu, perkembangan, aksi maupun aktivitas suatu progres bisnis. Kemudian bentuk laporan itu dapat dibagi menjadi pernyataan tertulis tentang hasil, peristiwa, kualitas, kondisi, kemajuan maupun interpretasi dari suatu catatan. Kemudian laporan bisnis itu merupakan alat manajemen, itu bisa sebagai bahan pertimbangan ketika perusahaan ingin melakukan suatu review atau mungkin mengambil keputusan. Jadi dia berdasarkan laporan-laporan yang ada, kemudian dijadikan satu atau mungkin dipaparkan terlebih dahulu, kemudian itu menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Nah, kemudian apa itu laporan bisnis? Itu merupakan catatan faktual yang tertulis yang secara objektif menyampaikan informasi mengenai beberapa aspek dalam bisnis. Nah, kemudian bedanya apa dengan proposal? Jika proposal itu merupakan kategori ya, masuk di dalam bagian dari laporan bisnis, kemudian ini menggabungkan ya pemberian informasi dan komunikasi yang cenderung persuasif. Jadi misalnya proposal ingin penawaran dana atau mungkin untuk mendapatkan dana atau proposal bisnis plan ya atau mungkin penawaran terhadap suatu proyek tertentu. Nah, ini kita bisa menggunakan membuat proposal bisnis. Kemudian kita mengenal ada 3 kategori laporan bisnis. Yang pertama laporan informasional. Nah, laporan informasional ini cenderung menyajikan data-data yang faktual ya, kemudian umpan balik ya. Jadi data-data misalnya laporan perkembangan mingguan atau mungkin laporan informasi mengenai data target penjualan secara tahun 2018 atau 2019 atau mungkin data tentang karyawan di suatu perusahaan ya terkait jam kerja dan lain sebagainya. Kemudian ada laporan analitis ya. Laporan analitis ini menyajikan beberapa informasi, kemudian akan dianalisa, selanjutnya akan dibuat rekomendasi. Ya, jadi mungkin laporan analisis dari proyek pembangunan gedung A misalnya. Nah, itu akan dianalisis bagaimana progresnya, kemudian biayanya sudah habis berapa, dan kemudian evaluasi dari proyek tersebut bagus atau tidak. Kemudian ini juga akan memberikan rekomendasi ya, apakah proyek tersebut akan dilanjutkan atau mungkin ada yang hal kurang. Nah, itu diberikan pada laporan analitis tersebut. Kemudian adanya proposal ya, di sini menawarkan persuasi secara terstruktur ya untuk penerima internal maupun eksternal. Selanjutnya jenis dari laporan bisnis ada 2, yaitu dari aspek legal formal itu ada tadi laporan informal ya, itu bersifat informasi dan rekomendasi. Kemudian laporan yang formal itu cenderung formatnya, prosedurnya sesuai dengan standar yang ada. Jadi kita tinggal mengikuti bagian-bagian atau bentuk dari prosedur yang sudah ditetapkan ya. Sehingga kita harus sesuai dengan itu agar laporan kita bisa diterima dengan baik. Nah, laporan formal ini biasanya misalnya kita mengikuti tender di suatu instansi pemerintahan, nah kita harus mengikuti bagian-bagian yang harus ditentukan oleh pihak mereka, misalnya seperti itu. Kemudian laporan berdasarkan frekuensinya itu ada laporan berkala atau rutin, misalnya laporan bulanan, laporan keuangan tahunan ya. Kemudian ada laporan khusus, misalnya laporan dari kegiatan promosi selama bulan Ramadan. Nah, itu menjadi laporan khusus yang disajikan ketika menghadapi bulan Ramadan. Kemudian penggolongan laporan bisnis ada beberapa macam, yaitu yang pertama menurut fungsinya. Itu ada laporan informasional ya, ada di sini ada progress report, kemudian ada laporan sementara, kemudian mungkin ada juga laporan analitis yaitu menyajikan fakta, kemudian rekomendasi ya, ini akan memberikan laporan justifikasi. Kemudian menurut subjeknya, nah ini di mana sih laporan tersebut berasal? Misalnya laporan yang berasal dari Departemen Pemasaran
atau mungkin laporan yang berasal dari divisi keuangan. Kemudian menurut formalitasnya itu ada laporan long reports dan laporan non formal yang short reports. Kemudian menurut keasliannya itu ada beberapa jenis laporan. Yang pertama adalah laporan otoritas, laporan sukarela, laporan swasta, dan laporan publik. Nah, ini beberapa penggolongan laporan bisnis. Selanjutnya ada juga penggolongan berdasarkan frekuensinya. Apakah laporan ini akan disajikan bulanan, mingguan, atau tahunan. Kemudian menurut jenisnya ada laporan memorandum, kemudian laporan formal ya. Kemudian menurut proyeknya itu ada juga laporan yang berupa progress report dari suatu evaluasi dari suatu proyek ya. Kemudian ada final report ataupun preliminary report. Kemudian dalam pelaksanaan pertemuannya itu ada beberapa hal ya di dalam laporan, yaitu ada agenda, notulensi ya. Kemudian mungkin laporan dari suatu pertemuan. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari laporan ya. Tentu ini sangat dinamis ya. Ada yang memang sudah ditentukan, kemudian ada juga perusahaan yang sudah membuat format sendiri untuk laporan bisnisnya. Secara umum itu ada beberapa bagian di dalam suatu laporan, yaitu ada cover dan judul, tentu ada halaman judul, kemudian ada tabel konten ya, bagiannya ada daftar bagian-bagian yang ada di dalam laporan tersebut, kemudian ada abstraksi ya, topik pokok, metode, data dan hasil, kemudian ada pembukaan ya, pembukaan topik laporan, kemudian isi ada latar belakang, kemudian metodologi dalam laporan tersebut, hasil analisis dan rekomendasi. Kemudian kesimpulan ini merupakan presentasi secara ringkas apa yang ada di isi di laporan tersebut. Kemudian kita bisa menyebutkan referensi ya, bibliografi atau kutipan yang kita acu. Kemudian ada lampiran. Nah, ini bahan-bahan pendukung yang untuk memperkuat dari laporan kita tersebut itu bisa kita lampirkan di dalam laporan bisnis kita. Kemudian bagaimana kita bisa menulis laporan dan proposal yang baik? Nah, ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yaitu kita analisis situasi dulu, yaitu kita perjelas sih permasalahan kita itu apa yang ingin kita sampaikan di dalam laporan ya. Kemudian profil penerima, kemudian tujuan kita membuat laporan itu apa. Selanjutnya adalah kita mengumpulkan informasi ya, data-data yang kita ingin dukung untuk laporan tersebut harus kita kumpulkan dulu ya. Misalnya data keuangan atau mungkin data dari divisi produksi atau yang terkait untuk mendukung laporan tersebut. Kemudian kita menyeleksi media yang tepat yang untuk menyampaikan laporan, apakah nanti dengan dikirim melalui elektronik atau mungkin nanti akan dipresentasikan. Yang kemudian adalah mengatur informasi ya, informasi yang kita sajikan nanti ya, mungkin disertai bukti-bukti pendukung dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya setelah perencanaan adalah kita menulis ya, kita mulai menulis, yaitu kita mulai beradaptasi, kira-kira yang menerima laporan ini siapa ya, kita perlu evaluasi ya. Kemudian menyusun pesan ya. Dalam menyusun pesan kita memilih pilihan kata-kata, kalimat yang bisa mendukung dari informasi yang akan kita sampaikan pada laporan ya. Kemudian dalam menyelesaikan pesan itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama kita revisi pesan dulu. Jadi evaluasi pesan apakah sudah benar kutipannya atau mungkin kita harus mengedit dulu tulisannya seperti itu. Kemudian kita bisa memproduksi pesan itu dengan desain-desain yang menarik mungkin, tata letak dan lain sebagainya. Kemudian kita jangan lupa untuk mengkoreksi pesan ya. Sebelum kita kirimkan kita harus koreksi dulu ya. Tinjau ulang mungkin ada kesalahan penulisan ya, atau mungkin kesalahan dalam tata letak ya, gambar dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita distribusikan laporan kita ya. Siapa yang akan menerima dari laporan tersebut dengan baik. Kemudian bagaimana kita bisa menyusun argumentasi itu kita ada beberapa hal yang untuk kita pahami ya. Yang pertama, pahami dari ekspektasi penerima, kemudian seleksi yang format yang tepat ya. Kemudian bicarakan dengan sesingkat mungkin ya. Kira-kira laporan yang akan kita sampaikan itu agar penerima bisa memahami dengan cepat dan jelas. Nah, kemudian mempersiapkan laporan analitis itu kita harus mempelajari peluang yang ada ya. Kemudian
laporan itu untuk analisis itu juga ada laporan yang untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita menganalisis sesuatu, permasalahannya apa, kita analisis, kemudian kita berikan rekomendasi terhadap penyelesaian masalah tersebut. Kemudian laporan untuk mendukung keputusan, sehingga visibility report ini cukup penting yang diambil oleh perusahaan karena ini akan menjadi laporan penilaian ya. Apakah keputusan yang diambil oleh suatu manajer itu sudah tepat atau belum? Jadi sehingga ada beberapa laporan analisis tersebut. Nah, ketika kita membuat pendahuluan yang efektif ya, kita harus memikirkan pemosisian laporan, kemudian bagaimana kita memperkenalkan tujuan dari laporan yang ingin kita sampaikan, kemudian kita tinjau gagasan yang akan kita sampaikan, kemudian terkait pendanaan. Nah, ini siapa yang akan mendanai dalam pembuatan laporan ya, apakah internal organisasi atau siapa? Ya, kemudian unsur-unsur di dalam pendahuluan ya, ada masalah, peluang ya, latar belakang, metode dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam isi ya, tentu kita harus menyajikan hal yang data yang akurat, kemudian bukti-bukti, informasi yang mendetail ya, sehingga kredibilitas dalam isi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita tekankan di dalam isi, yaitu keakuratan data, kelengkapan data, keseimbangan ya di dalam penulisan atau pembuatan kalimat, kemudian kita sampaikan dengan jelas dan logis, kemudian kita dokumentasikan dengan rapi. Nah, ini topik-topik yang harus ada di dalam isi laporan, antara lain penjelasan tentang masalah yang tadi kita ingin sampaikan di dalam laporan ini, fakta atau bukti-bukti statistik, kemudian hasil studi, kemudian diskusi atau analisis dari potensi yang ada, kemudian prosedur dan langkah-langkah atau proses, metode pendekatan, kriteria penyampaian alternatif dan opsi, kemudian kesimpulan maupun rekomendasi. Nah, bagian penutup pada akhir itu kita harus ada beberapa poin yang kita akan tekankan, yaitu menekankan poin utama, kira-kira intisari dari laporan kita itu apa. Kemudian meringkas manfaat yang ada ya, sehingga pembaca itu akan membaca dokumen dengan sekilas itu udah tahu ya, kira-kira kesimpulan kita itu apa dari laporan tersebut. Kemudian membawa semua item itu ke tujuannya, kira-kira kita akan melakukan apa yang diharapkan dari laporan tersebut ya. Kemudian di dalam penutup itu kita bisa menggunakan pendekatan langsung maupun tidak langsung. Jika kita menggunakan pendekatan langsung, maka langsung kepada poin utama yang dituju ya, kemudian dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Tetapi kalau kita melakukan pendekatan yang tidak langsung, maka kita berikan data-data pendukung dulu, baru intisari dari apa yang ingin kita tuju di dalam laporan tersebut. Selanjutnya adalah proposal bisnis ya. Proposal bisnis ini merupakan penawaran persuasif ya, sehingga ini banyak digunakan oleh perusahaan besar maupun kecil, baik di dalam internal maupun eksternal organisasi. Kita mengenal ada dua proposal. Yang pertama adalah proposal informal. Di sini proposal ini hampir sama dengan kita membuat laporan formal. Ini biasanya tidak lebih dari 10 halaman ya. Ini bisa berbentuk surat ya. Kemudian proposal yang formal itu cenderung biasanya digunakan untuk proyek-proyek besar ya. Misalnya kita ikut tender atau kita ada MOU dengan perusahaan lain yang perlu laporan dengan proposal dengan detail ya, karena ini akan lebih tebal ya, mungkin lebih dari 10 atau 20 halaman. Kemudian kelengkapan bagiannya akan lebih lengkap daripada proposal yang informal. Nah, komponen proposal itu apa saja? Untuk yang informal tentu ada pendahuluan, latar belakang, isi, anggaran, otorisasi, dan validitasnya. Sedangkan proposal yang formal itu akan dilengkapi dengan request for proposalnya dulu. Permintaan awal proposalnya itu apa, kita lengkapi, kemudian kita lengkapi dengan surat pengantar, abstrak, halaman judul, daftar isi, kemudian pendahuluan, latar belakang, isi, dan lampiran. Lihat agar bagaimana proposal itu kita bisa diterima dengan baik, yaitu kita harus menunjukkan hasil yang luar biasa, dilengkapi dengan bukti-bukti ya. Kemudian kita menjanjikan biaya yang kompetitif dan hasil yang mungkin yang lebih cepat ya. Kemudian kita bisa mengutip sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung dari proposal kita. Kemudian identifikasi masalah dengan serius dan menarik, dan uraikan isu dan manfaat di dalam isi yang proposal tersebut. Nah, kemudian pendahuluan yang menarik itu juga akan memikat ya, dalam memancing perhatian pembaca.
Kemudian jangan lupa di dalam latar belakang kita sajikan masalah-masalah ya yang ada, tetapi juga dengan pemecahan masalahnya. Kemudian jelaskan dengan detail staf, tugas, keahliannya, kemudian identifikasi jumlah dan kualifikasi pendukung untuk mendukung proposal kita. Bagaimana anggarannya? Nah, ini juga perlu kita tampilkan ya. Kira-kira besaran anggaran dibutuhkan dalam proyek atau proposal yang kita tawarkan itu seperti apa. Kemudian jangan lupa ada otorisasi di situ, siapa yang menandatanganinya. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga, dan tenggang waktu masa valid dari penawaran tersebut itu kapan. Itu juga harus disajikan dengan jelas di proposal. Nah, kemudian sumber data di dalam proposal itu ada dua. Data sekunder itu bisa kita ambil dari buku, majalah, buku referensi, kemudian mungkin juga dari artikel ya, jejaring sosial dan lain sebagainya untuk melengkapi data pada proposal kita. Yang terakhir adalah data primer. Nah, ini sumber data yang bisa kita dapatkan dari sumber langsungnya. Misalnya kita wawancara langsung dengan orang yang kompeten di bidangnya untuk mendukung proposal yang kita buat, atau langsung kita bisa juga dengan menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data-data dari masyarakat atau dari orang-orang yang nanti bisa data tersebut bisa kita gunakan untuk memperkuat dari proposal yang kita buat. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.